Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandayani dengan NIM 4304002000134. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan materi tentang moderasi Islam di Indonesia. Pengertian moderasi beragama. Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat, kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core, inti, dan standar atau baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan situasi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki pandangan makna dengan kata tasawuf, tengah-tengah, iktidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semua yang menyeratkan satu makna yang sama, yakni adil. Dalam konteks ini berarti memiliki posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Secara istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Tatharuf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia dan sisi spiritualisme atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Disebut dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kuat ibadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan. Sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyediakan hartanya sehingga diri sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan kikir sehingga hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan umatan wasatan. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Konsep moderasi menarik pengalaman Imam Syamsi Ali di Islamic Center di New York. Ia menulis pengalamannya bertemu dengan seorang non-muslim. Ternyata bagi bule ini, moderate are others who live as anyone else, dress as others, partying as others, eating and drinking as others, marrying as others. Atau moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang-orang, berpakaian seperti orang lain, pergi ke pesta seperti orang lain, dan makan minum seperti orang lain, menikah seperti orang lain. Itu artinya moderasi dimaknai hidup sebagai orang-orang kebanyakan, makan minum, ke pesta, menikah, dan lain-lain. Moderat dalam hidup seperti orang kebanyakan, tidak aneh-aneh. Wujud moderasi Islam Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang lahir dalam tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Indonesia. Islam yang damai, ramah, dan toleran. Abdurrahman Wahid dengan gagasannya Tribumisasi Islam menggambarkan Islam Nusantara sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan, kemudian diakulturasi ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Islam Nusantara berdiri di antara dua paham yang berseberangan, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Epistemologi dan metodologi Islam Nusantara.
Epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat suatu pengetahuan. Kemudian, secara epistemologi, Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara dan memiliki ciri khas tersendiri serta berbeda dengan Islam lainnya. Dalam Islam Nusantara terdapat 3 dasar epistemologi, yaitu dasar teologis, dasar sosiologis, dan dasar antropologis. Ide Islam Nusantara datang hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam beragam. Upaya itu dalam usul fikih disebut tahqiq al-munatah, yang dalam praktiknya bisa berbentuk masalah, mursalah, istisan, dan urf. Dengan menunjuk pada dalil apa yang dipandangi baik oleh kebudayaan manusia, maka itu juga baik menurut Allah. Dengan demikian, jelas bahwa dalam penerapan Al-Quran dan hadis, Islam Nusantara secara metodologis bertumbuh pada 3 dalil tersebut, yaitu masalah, mursalah, dan istisan, dan urf. Moderasi Islam sebagai rahmat bagi semesta, membangun keharmonisan sosial, budaya, dan agama. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sifat tanggung rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Menurut Fakhrudin 2019, dalam upaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, maka membutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang atau di tengah-tengah dan tidak berlebihan, tidak mengaklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrim, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral, dan tidak bervariasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang moderasi Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.